di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Daya tarik. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem dan dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Matius 3 ayat 5. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, daya tarik adalah sesuatu yang memiliki keunikan atau keindahan sehingga menjadi sasaran atau objek perhatian. Misalnya, daya tarik wisata menarik wisatawan untuk berkunjung. Daya tarik fisik dapat membuat lawan jenis jatuh cinta padanya. Dan ada juga daya tarik rohani yang dapat menarik orang lain datang kepada Tuhan. Yohanes Pembaptis adalah pribadi dengan daya tarik rohani yang luar biasa. Situasi padang gurun, penampilannya dengan jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit tidaklah menarik. Lalu mengapa orang dari Yerusalem, seluruh Yudea, dan sekitar sungai Yordan mau menempuh perjalanan sekitar 100 km untuk menemuinya di padang gurun? Yang menjadi daya tariknya adalah 1. Yohanes penuh Roh Kudus. Hal prinsip pertama yang menjadi daya tarik Yohanes telah dinyatakan malaikat kepada Sakaria ayahnya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Lukas 1 ayat 15 dan 16. Roh Kudus yang ada dalam dirinya memenuhi dia dengan hikmat dan kuasa. Roh Kudus memampukan dia untuk meninggalkan Yerusalem dengan fasilitas VIP sebagai anak imam besar. Roh Kudus juga yang memberikan kepuasan dan kenikmatan untuk melayani di padang gurun dengan kesederhanaan. Roh Kudus menggerakkan banyak orang datang kepadanya dan mengurapi khotbahnya. Dan Roh Kudus yang menginsafkan banyak orang untuk bertobat. 2. Yohanes pribadi yang rendah hati. Kekuatan daya tarik Yohanes Pembaptis disampaikan oleh Yesus sendiri dalam Matius 11 ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Ia sesungguhnya terbesar di antara semua nabi, namun lebih kecil dari yang terkecil, yaitu Yesus Kristus. Hal ini menunjuk pada kerendahan hatinya. Ketika orang menanyakan siapakah dirinya, ia menjawab, akulah suara yang berseru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Yohanes 1 ayat 23. Secara jujur, Yohanes mengaku bahwa ia bukanlah Mesias, melainkan hanyalah suara di padang gurun. Bahkan ketika selanjutnya ia berbicara tentang Yesus Kristus, Yohanes menyatakan bahwa untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes 1 ayat 27. Kerendahan hatinya menjadi daya tarik Yohanes Pembaptis, sehingga banyak orang datang dan mengalami pertobatan. 3. Yohanes meninggikan Yesus. Yohanes Pembaptis lebih mengajak umat untuk melihat pribadi Yesus dibanding dirinya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Bahkan dalam Yohanes 3 ayat 30, Yohanes Pembaptis menyampaikan kesaksiannya tentang Yesus bahwa ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes Pembaptis meninggikan Yesus lebih dari dirinya sendiri, merupakan daya tarik yang kuat bagi orang untuk datang dan menyembah Yesus. Hal ini dinyatakan oleh Yesus dalam Yohanes 12 ayat 32 demikian. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Daya tarik secara rohani bukan dibangun di atas dasar fasilitas atau penampilan seseorang, tetapi
Bila nama Yesus ditinggikan, maka hujan pertobatan pasti terjadi. Sahabat Iktus, seringkali kita tertipu dengan pikiran kita mengenai pribadi atau sesuatu yang memiliki daya tarik. Pikiran manusiawi kita berkata bahwa daya tarik dimulai dari penampilan fisik dan adanya fasilitas yang memadai. Namun kisah Yohanes Pembaptis menunjukkan bahwa daya tarik yang sesungguhnya terdapat pada pribadi yang dipenuhi Roh Kudus, hidup dalam kerendahan hati, dan senantiasa meninggikan Yesus. Saya mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus karena Roh Kuduslah yang memampukan saya untuk selalu meninggikan Yesus. Sekarang saya tahu bahwa ketika saya meninggikan Yesus yang telah mati di salib bagiku, maka Dia akan menarik banyak orang untuk datang kepadanya. Daya tarik tidak terletak pada kehebatan saya dengan segala fasilitas yang saya miliki, tetapi terletak pada pribadi Yesus. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah Roh Kudus yang ada di dalam saya menjadi daya tarik utama hidup saya? Sudahkah saya hidup dalam kerendahan hati sehingga banyak orang tertarik melihat hidup saya? Bagaimana cara saya untuk senantiasa meninggikan Yesus sehingga banyak orang percaya kepadanya? Tuhan Yesus, kerinduan saya adalah hidup saya menjadi daya tarik bagi banyak orang untuk datang kepadamu. Kiranya Roh Kudus bekerja secara efektif sehingga melalui diri saya orang lain dapat mengenalmu. Ya Tuhan, ampuni saya karena sering meninggikan diri, padahal seharusnya Engkaulah Yesus yang harus ditinggikan. Saya percaya saat Engkau ditinggikan dan salib-Mu diberitakan, maka Engkau akan menarik banyak orang dari segala suku bangsa datang dan menyembah-Mu. Amin. Bila Yesus ditinggikan dan salib-Nya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Kristus ada di